Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Ivan Pradita. Di kesempatan malam ini saya akan berbagi pengalaman dengan kalian, mungkin tentang hipnosis ya. Dari mana saya bisa mengawali profesi saya sebagai hipnoterapis, dan kapan sih saat saya belajar awal-awalnya, dan mungkin apa yang bikin saya tertarik mempelajari hipnosis. Ini akan menjadi satu cerita atau mungkin cerita pengalaman yang menarik yang akan kita bahas setelah ini. Oke. Mungkin untuk kalian yang sedang belajar hipnosis, yang masih ragu atau mungkin masih berpikir hipnosis hanya sekedar untuk tahu aja sih, untuk bisa aja sih, kalian salah. Dan apa yang membuat saya belajar hipnosis itu merubah diri saya dari yang sebelumnya saya seorang yang minder, seseorang yang kurang percaya diri dalam hal apapun. Sekarang saya bisa seperti sekarang. Saya untuk kontak langsung dengan orang pun dulu saat saya sekolah, saya nggak mampu untuk bisa bicara di depan umum. Pada saat saya sekolah pun biasanya kan ada tuh kayak bahasa Indonesia, kita dalam pelajaran bahasa Indonesia kita kita membacakan satu naskah puisi atau mungkin apalah yang kita berhubungan dengan audiens. Pada saat itu saya menjadi down ketika pelajaran itu, karena saya merasa saya nggak mampu untuk bisa menyampaikan di depan umum. Padahal pada saat saya berlatih, saya sudah mempersiapkannya sedemikian rupa untuk bisa lebih sistematis lah. Saya sudah merancang secara sistematis untuk bisa saya sampaikan di depan audiens. Tapi pada kenyataannya saat udah waktunya untuk saya bisa membicarakannya di depan umum, semua itu gak ada sama sekali yang bisa saya sampaikan, benar-benar blank. Dan saya nggak tahu saya harus bisa apa gitu setelah itu. Dan pada saat itu, setelah saya lulus SMA sekitar tahun 2012. Setelah saya lulus, saya menemukan yang namanya adalah hipnoterapi. Dari mana saya bisa tahu tentang hipnoterapi? Saya membaca suatu artikel di internet lah, sosial media, bahwa manfaat hipnoterapi itu bisa untuk meningkatkan kepercayaan diri. Dan saya berpikir apakah iya itu seperti itu ya, seperti yang dikatakan dalam artikel tersebut. Saya tidak langsung percaya. Saya membuka semua referensi link-link yang ada di internet ya. Saya menggunakan, mungkin saya bisa mencari tahu apa sih manfaat hipnoterapi, apa sih hipnoterapi tersebut. Yang perlu saya ketahui adalah hipnoterapi itu apa. Jadi saya nggak hilang arah ketika saya belajar satu ilmu, tapi saya nggak tahu ilmu apa yang saya pelajari dan apa manfaatnya kelanjutannya nanti, seperti itu. Tapi pada saat bisa saya membaca tentang hipnoterapi itu apa, saya disitu mendapat satu informasi yang sangat membantu sekali untuk saya, yang mungkin bisa membantu saya untuk kedepannya. Karena setelah saya lulus sekolah, pasti saya akan berhubungan dengan masyarakat luas, apalagi dalam segi pekerjaan yang nantinya saya akan gunakan. Nah, pada saat itu saya nekat untuk belajar tentang hipnotis karena mungkin di hipnoterapi tersebut itu untuk lebih kesehatan. Nah, pada saat itu saya belum punya keputusan apapun. Sebenarnya belum punya keputusan apakah saya iya sih, apakah ilmu itu sesuai apa yang saya harapkan. Enggak sama sekali. Dan pada saat itu marak yang namanya, mungkin kalian nggak asing lah dengan sinetron atau tayangan lah ya, kayak hipnosis. Waktu itu yang membawakan adalah Uya. Nah, itu mungkin yang menjadikan image hipnosis itu jelek ya di masyarakat karena bisa membuka aib kayak gitu kan. Pada saat itu pun saya berpikir demikian. Saya bisa, apalagi saya seorang waktu itu masih ABG ya, masih remaja. Mungkin untuk keperluan pikiran saya waktu itu adalah tujuan saya belajar itu pengen menguasai ilmu hipnosis. Saya pengen mengorek tentang
apakah pacar saya selingkuh atau mungkin ya macam-macam pikiran-pikiran seperti itu. Mungkin itu kan menjadi hal yang konyol ketika sekarang saya kembali lagi ke masa-masa itu. Karena sebenarnya manfaatnya itu bukan di situ. Manfaatnya bukan di situ. Walaupun pada saat awal saya belajar hipnosis tujuannya ke situ, tapi itu nggak seperti itu, cuy. Jadi pada saat saya belajar hipnosis, saya belajar itu otodidak. Tahun 2013 setelah saya lulus dari sekolah SMA, saya mulai mempelajari, saya mulai menggali informasi tentang hipnosis. Saya mulai tertarik dengan hipnosis dari segi komunikasi, dari segi menurut saya itu keren banget ya. Kita bisa membuat orang itu tidur, kita bisa mendapatkan informasi apa kita inginkan. Dan saya berpikir nakal di situ, mungkin saya bisa melakukan lebih dari apa yang ditayangkan di TV. Mungkin dengan hal-hal konyol lah yang nggak masuk akal sebenarnya. Tapi itu semua tidak mungkin, karena setelah saya belajar hipnosis itu nggak seperti itu. Nah, pada saat saya belajar hipnosis itu otodidak tahun 2013. 2013 saya membaca satu artikel, di situ artikelnya sangat menarik sekali. Itu saya hanya lewat internet ya. Saya nggak belajar tentang di e-book atau mungkin dengan buku-buku tentang hipnosis, karena saat itu buku-buku tentang hipnosis itu sangat langka di daerah saya terutama. Jadi saya masih belajar otodidak lewat video atau mungkin lewat artikel-artikel di website lah. Saya dari situ mendapatkan informasi apa yang saya bisa dapatkan, dan saya berpikir bahwa hipnosis itu apa dengan jin ya, apa saya bisa melakukannya dengan ritual atau mungkin dengan puasa. Ternyata itu nggak sama sekali. Semua alamiah bisa terjadi dan bisa dilakukan dan bisa dipelajari oleh siapapun. Nah, saya coba untuk mempraktekkannya, dan kalian tahu siapa yang menjadi korban pertama saya? Dia adalah pacar saya sendiri. Saya mencoba untuk menghipnotis pacar saya waktu itu. Kedengarannya lucu ya, tapi memang saya bertekad, saya pengen bisa hipnosis. Saya pengen praktek. Saya nggak mau yang namanya cuma tahu tanpa saya membuktikan apa yang sudah saya pelajari. Pada saat informasi itu saya dapat dan saya merasa ini harus dicoba, ini harus saya praktekkan. Saya minta tolong sama pacarku waktu itu. Dan pada saat itu memang semua gagal, cuy. Yang terjadi adalah pacar saya pusing. Mungkin ya saya nggak tahu ya, waktu itu efeknya dia yang bilang itu hanya pusing. Dia pusing dan gak ada sama sekali efek yang saya lontarkan komunikasi mereka ke si pacar itu. Gak ada efeknya sama sekali. Yang terjadi hanya pusing. Di situ saya terus mengevaluasi apa yang salah, dan saya mungkin belajar lagi sampai saat itu saya udah merasa saya mampu bisa melakukan hipnosis. Akhirnya saya mencoba lagi dengan orang-orang di sekitar saya, mungkin teman, mungkin dengan pacar lagi. Waktu itu saya coba terus sesuai dari apa yang saya dapatkan informasinya, dan amazing sekali. Pada saat satu waktu itu saya melakukan dengan teman saya sendiri, dan di situ berhasil, cuy. Saya berhasil melakukan hipnosis untuk pertama kalinya, dan yang saya gunakan di situ adalah dengan teknik tangan kaku. Saya berhasil melakukannya. Disitulah saya mulai termotivasi lagi untuk belajar lagi dan belajar terus. Saya belum bisa melakukan induksi, tapi seenggaknya saya sudah mempunyai satu kemajuan dalam saya belajar. Saya bisa berhasil dalam melakukan sugestivitas. Dan di situ yang menjadi hambatan saya adalah komunikasi, karena komunikasi saya waktu itu masih gagap banget. Hampir komunikasi yang saya sampaikan itu sangat orang Jawa itu semrawut. Jadi nggak tata, nggak sistematis. Jadi apa yang saya katakan acak aja. Tapi yang penting dia tahu gitu. Tapi nyatanya memang berhasil. Dan pada saat itu saya mulai terjun, saya memberanikan diri, bertekad untuk melakukan setiap rutinitas saya di Car Free Day, atau mungkin setiap malam saya datang ke tempat keramaian untuk melakukan hipnosis praktek langsung dengan orang lain yang tidak saya kenal. Itu nekat banget. Saya nggak punya legalitas apapun. Saya hanya belajar dari internet.
Saya melakukannya langsung dengan publik, dengan orang yang tidak saya kenal. Dan pada saat itu saya melakukannya itu dengan anak SMP. Saya sempat upload videonya di YouTube, tapi sudah saya hapus karena menurut saya hasilnya itu kurang bagus, gelap banget di situ. Dan saya berhasil untuk melakukannya di situ sampai tahap dia tidur waktu itu. Dan situlah saya mulai termotivasi, dan di situ pula saya bertemu dengan praktisi-praktisi yang lebih expert dari saya. Saya menemukan satu guru di situ. Satu guru, mungkin kalau misalkan dia ngelihat video ini dia akan ngeh dengan sebenarnya saya belajar dengan dia. Nah, dia seorang dosen juga, dia seorang guru juga, guru sekolah SMA. Di situ saya belajar, saya mendapatkan informasi bahwa ada pelatihan hipnosis di kota saya dengan investasi yang cukup lumayan mahal sebenarnya sih. Tapi memang itu nggak jadi hambatan buat saya, karena saya meyakinkan orang tua saya pengen belajar untuk kemajuan diri saya, untuk bisa memperbaiki diri saya, untuk bisa memperbaiki karakter saya lah, karakter dan mungkin pembawaan saya, percaya diri saya itu yang sangat bermasalah. Dan saya ingin merehab semua itu untuk jauh lebih baik ke depannya. Saya bisa memanfaatkan komunikasi, saya bisa memanfaatkan kepercayaan diri saya untuk jenjang berikutnya, mungkin untuk karir saya nanti ke depannya. Pada saat itu investasinya lumayan mahal di tahun 2014 kalau nggak salah sih, atau mungkin 2013 ya. Itu 800.000 kalau nggak salah ya, 800.000 itu hanya untuk certificate hipnosis. Jadi untuk dasarnya aja, basic hipnosis. Saya belajar di situ. Sebenarnya itu di situ ada 5 peserta. Dan di situ yang bisa mempraktekkan hipnosis hanya bisa dilakukan oleh saya karena mungkin si trainer itu sudah tahu bahwa saya sebenarnya sudah bisa melakukan hipnosis. Karena saya ingin melegalkan ilmu yang saya dapat. Jadi saya mematangkan lagi di situ, sekalian saya mendapatkan legalitas. Nah, 1 tahun saya berjalan, saya terus melakukan rutinitas saya di jalanan. Saya melakukan hipnosis setiap minggu pagi di acara Car Free Day. Alhamdulillah, sekalian saya juga menginformasikan, mengedukasi masyarakat bahwa hipnosis itu adalah kegiatan yang positif, bukan seperti yang mereka bayangkan bahwa untuk kejahatan seperti itu. Enggak sama sekali. Saya memberikan hiburan untuk mereka pada saat itu, dan mereka tertarik sampai saya akhirnya bisa naik panggung, ya kan, di situ. Saya bisa dipanggil dalam satu acara, saya mengedukasikan lagi tentang hipnosis. Dan semuanya terhibur, alhamdulillah mendapatkan respon positif. Nah, disitulah saya tambah termotivasi. 1 tahun berselang, saya merasa ilmu saya perlu di-upgrade. Bahwa saya juga tahu bahwa hipnosis itu ada tahap, ada pemanfaatan yang lebih powerful, yaitu untuk kesehatan, untuk rehabilitasi psikis atau mental, itu hipnoterapi. Tahun 2015 kalau nggak salah saya mengikuti tahapan berikutnya, yaitu certificate hipnoterapi CEHT di trainer yang beda tentunya. Nah, saya melakukan pembelajaran di situ sampai saya matang, karena keperluannya di situ saya pengen belajar yang lebih. Saya pengen belajar tentang memanfaatkan ilmu ini bukan hanya dalam bidang entertain, tapi untuk membantu orang lain. Bahwa saya tahu manfaat hipnoterapi itu sangat banyak sekali, mulai dari penyembuhan trauma, fobia, kelainan seksual, peningkatan percaya diri, meningkatkan minat kita dalam pelajaran lah. Tentu kalau misalkan kalian seorang pelajar, ya lebih memfokuskan ketika kalian dalam belajar itu lebih fokus, itu bisa. Nah, pada saat itu setelah selesai saya melakukan pelatihan, saya coba membuka kursus secara gratis. Saya membuka bukan kursus ya, membuka pelayanan gratis untuk mereka yang ingin konsultasi dengan saya, untuk mungkin
untuk menyembuhkan trauma mereka yang mempunyai masalah trauma dan fobia. Kebanyakan dari pasien saya saat itu adalah mahasiswa karena kebetulan rumah saya dekat dengan satu instansi universitas ya di kota saya, dan banyak dari mahasiswa yang tertarik untuk menghilangkan trauma. Banyak banget. Di situ saya tidak mematok harga sama sekali. Saya menggratiskan ya. Saya menggratiskan pelayanan saya. Kenapa saya menggratiskan? Padahal sekolahnya tuh mahal. Saya di situ adalah prinsipnya saya belajar dari masalah mereka. Saya belajar dari masalah mereka, bagaimana saya bisa menangani. Dan pada saat mereka berhasil disembuhkan, di situ adalah kepuasan saya bahwa saya berhasil dalam memberikan ilmu yang sudah saya pelajari kepada mereka. Masalahnya itu sangat beragam sekali, mulai dari trauma mahasiswa ya, itu percintaan pun itu banyak banget kasusnya. Dan alhamdulillah banyak dari mereka yang merasa terselesaikan masalahnya. Alhamdulillah. Nah, itu juga saya akhirnya mulai termotivasi lagi. Ada beberapa orang pun yang akhirnya mengenal saya dan ingin belajar tentang hipnosis. Banyak sekali, tapi saya di situ merasa saya belum pantas memberikan pembelajaran ke mereka, pelatihan ke mereka. Karena sebenarnya dalam hipnosis itu ada 3 tahapan ya. Untuk kita bisa memberikan legalitas kepada seseorang itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah CH, Certificate Hypnosis. Kedua adalah untuk hipnoterapinya, dan yang ketiga itu adalah instruktur. Jadi kita baru bisa melakukan melaksanakan suatu seminar atau mungkin pelatihan kepada orang-orang yang ingin belajar tentang hipnosis. Jadi kita nggak boleh sembarangan memberikan materi kepada seseorang kalau kita nggak punya legalitas seperti itu. Pada tahun 2000 berapa ya kemarin? 16 kalau nggak salah. 16. Selang 1 tahun saya ngambil kelas instruktur atau trainer hipnosis di lembaga yang berbeda. Saya di CH dan CHT saya ngambil di IBH. Kalau kalian belajar hipnosis mungkin nggak asing dengan IBH. Ya, IBH itu organisasi besar di Indonesia bahkan internasional yang di situ banyak praktisi-praktisi hebat, trainer hebat yang bisa memberikan pembelajaran kepada orang-orang yang belajar tentang hipnosis. Tapi mungkin waktu instruktur saya mengambil di kelas yang berbeda, saya mengambil di lembaga yang berbeda. Dan itu waktu itu masih angkatan pertama kalau nggak salah saya. Dia baru buka, lembaga itu baru rilis. Jadi saya mencoba untuk mendaftarkan diri untuk bisa ngambil kelas di trainer. Itu namanya adalah, mungkin kalian nggak asing juga, itu pendirinya adalah dari Jepara, yaitu RHI, Rumah Hipnotis Indonesia. Di situ saya ngambil kelas instruktur ya. Di situ. Dan alhamdulillah ilmu itu sudah bisa dimanfaatkan, bukan hanya dengan menghasilkan materi, tapi juga kita bisa membangun relasi dengan mereka-mereka yang sudah belajar dengan kita. Mereka bisa mempraktekkan langsung di luar, merasakan manfaatnya. Itu adalah kepuasan bagi saya. Uang itu nggak ada apa-apanya ketimbang daripada kita menerima kritik dari orang bahwa pembelajaran apa yang kita berikan tidak bermanfaat sama sekali. Itu buat saya sesuatu yang nggak ada manfaatnya, sesuatu yang cuma-cuma lah, percuma. Tapi dengan satu keberhasilan saya memberikan pelajaran ke mereka dan mereka merasa apa yang harapan mereka tercapai untuk bisa hipnosis, itu alhamdulillah buat saya. Saya bisa memberikan legalitas kepada mereka, saya juga bisa memberikan ilmu kepada mereka, saya bisa memberikan pelayanan hipnoterapi untuk orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan. Ya, itulah. Dan pada saat sekarang saya bisa lebih bermanfaat ketimbang saya yang dulu pada saat saya masih sekolah. Kenapa dong? Karena kalian tahu, saya sudah cerita, saya dulu adalah orang yang suka minder dengan diri saya sendiri. Saya anti sekali dengan yang namanya publik atau mungkin bicara di depan umum. Itu sama sekali saya nggak berani.
Tapi alhamdulillah setelah saya belajar tentang hipnosis, itu membangun kepercayaan diri saya semakin bertambah, terutama dalam aktivitas saya waktu itu sebagai mahasiswa. Untuk presentasi, untuk bisa diskusi dengan orang, saya bisa menyampaikan pendapat, saya berani dalam mengutarakan apa yang ada dalam pikiran saya, itu saya berani. Dan manfaat setelah belajar hipnosis, saya merasakan manfaatnya untuk diri saya jauh lebih percaya diri, jauh lebih bijak dalam ambil keputusan. Jadi saya lebih bisa berpikir tenang ketika saya dalam mengambil satu keputusan. Saya nggak buru-buru dalam mengambil keputusan. Dan itu sangat merasakan banget manfaatnya luar biasa. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun saya masih bisa mengaplikasikan ilmu hipnosis ini untuk kegiatan saya, untuk channel saya, untuk orang-orang sekitar saya yang membutuhkan bantuan saya dalam pelayanan hipnoterapi. Dan ini udah berapa menit, durasinya lumayan lama. Mungkin itu saja yang bisa saya share kepada kalian, pengalaman saya tentang belajar hipnosis berawal dari mana dan apa yang membuat saya termotivasi untuk mempelajari hipnosis. Semoga juga bisa menularkan semangat saya kepada kalian semua yang sedang belajar tentang hipnosis. Ya. Sekian dari saya, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang membutuhkan informasi. Sekian dari saya, salam hipnosis, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.